Di video kali ini lu akan memahami alasan utama kenapa lu cuma bisanya nahan enggak PMO itu selama 7 hari maksimal atau seminggu doang. Apa sebenarnya yang terjadi di hari ke-7 ini sehingga membuat lu kehilangan kontrol diri dan berujung relapse. Kalau nonton video kali ini lu akan jadi ngerti akar penyebabnya itu di mana. Plus tentunya strategi yang bisa lu lakuin ke depannya supaya bisa meminimalisir terjadinya relapse di semingguan ini di setiap hari ke-7. Langsung aja tanpa perlu babi bu lagi, kita langsung masuk ke akar penyebab yaitu dopamine rebound. Tentunya buat lu penonton lama channel ini tentunya udah ngerti apa sih itu pengertian dari dopamin. Masih banyak yang salah ngira selama ini nganggep dopamin itu hormon yang ngasih pleasure, hormon kenikmatan, hormon bahagia, padahal bukan. Lebih tepatnya dopamin itu ngasih lu rasa antisipasi, excitement akan sesuatu. Dopamin ini hormon yang memberi lu motivasi atau dorongan untuk mengejar suatu hal. Lu mengincar reward yang nanti bisa lu rasakan, yaitu kenikmatan. Jadi dopamin itu sebagai bensin untuk lu mengejar hal tersebut. Jadi penting menurut gua untuk mengklirkan dulu hal ini biar lu nggak salah nangkap selama ini nganggapnya dopamin itu hormon yang ngasih rasa kesenangan, padahal bukan. Oke, jadi seperti yang udah lu tahu, kecanduan PMO itu sama aja kecanduan dopamin. Hormon dopamin ini kunci banget di sini. Pokoknya di setiap kecanduan, entah kecanduan judi online, kecanduan junk food, kecanduan obat terlarang, game online, itu akarnya ada pada hormon dopamin. Nah, PMO menstimulasi dopamin ini tinggi banget levelnya secara nggak natural, yang mana karena lu mengejar reward, rasa enak, yaitu ambatukam, ejakulasi. Ini enak banget. Pertanyaannya, kenapa enak? Sensasi enak ini adalah cara alam semesta mereward lu karena lu udah mau bereproduksi, melanjutkan keturunan, berkontribusi di pelestarian spesies manusia. Kalau kita murni ngomongin dari sudut pandang biologisnya, jadi reproduksi itu penting bagi survival. Kayak makan kan, makan juga enak rasanya. Kenapa makan enak? Karena biar kita terus terdorong buat makan. Enak itu supaya kita mau bertahan hidup, buat survival. Intinya kita tergoda buat ngejar rasa enak itu karena didorong sama hormon dopamin. Tapi masalahnya kan lu PMO bukan buat reproduksi atau melanjutkan keturunan, tapi buat self pleasure. Nah, ini yang jadi masalah. Dopamin udah terlanjur tertipu. Dopamin nganggapnya PMO itu penting, harus terus lu lakuin, kalau bisa setiap hari malah, karena ini penting bagi reproduksi, padahal bukan. Nah, karena dopamin yang udah terbiasa tinggi gara-gara nganggap PMO itu sama dengan reproduksi, malah lebih tinggi karena lu terstimulasi terus dari situs P. Disinilah letak dopamine rebound yang tadi gue mention di awal, yang mana secara pengertian dalam bahasa baiknya itu karena dopamin lu udah terbiasa terstimulasi oleh PMO, maka dopamin bakal terus pengen distimulasi sama PMO terus lama-lamanya, seumur hidup kalau bisa. Nggak peduli nanti gimana konsekuensi buruknya bagi kesehatan mental lu dari luarannya. Nggak peduli lu menjadi glow down, beraura lesu, otak lemot, dan dijauhi sama lawan jenis. Dopamin nggak peduli. Sekali distimulasi, pokoknya harus distimulasi terus. Dopamin udah terlanjur nganggep PMO sama dengan reproduksi. Reproduksi sama dengan survival. Survival itu kebutuhan paling penting bagi setiap manusia. Jadi kondisi terstimulasi ini udah menjadi kondisi normal bagi dopamin. Kondisi yang harus selalu lu capai. Nah, sekarang kita masuk ke timeline dopamine rebound di hari ke-1 sampai ke-7 ketika lu memutuskan buat enggak lagi PMO. Jadi hari ke-1 sampai ke-4 setelah relapse, di sini masih B aja rasanya. Dopamin masih lesu. Efek dari lu turun di level bawah baseline, efek dari relapse di day ke-0. Lu ngerasa flat, bosen, kurang motivasi buat ngerjain hal-hal yang penting di keseharian kayak belajar, nugas, kerja, bersosialisasi, ngobrol sama orang lain, hal-hal produktif lainnya jadi males buat dilakuin. Nah, terus hari ke-5 sampai hari ke-6, dopamin udah mulai merengek di sini. Secara sensitivitas naik, lu jadi merasa lebih semangat buat intip-intip, lihat yang aneh-aneh di medsos, tapi masih bisa kekontrol di hari ke-5 sampai hari ke-6 ini biasanya. Nah, di hari ke-7, the rebound terjadi di sini. Dopamin lu udah sangat lapar. Secara level sensitivitas itu sensitif banget ke puncaknya. Dopamin udah sangat nggak tahan, pengen dapetin stimulasi kayak yang biasa dia dapetin dari lu PMO. Jadi di sini PMO itu kesannya udah bukan sekedar sebagai keinginan doang, tapi udah kayak insting bertahan hidup aktif gitu di sini. Momen hidup dan mati harus dilakuin karena kalau enggak nanti bisa mengancam survival. Seolah-olah kayak gitu. Nah, inilah kenapa di hari ke-7 ini level gejolak mental yang lo rasain itu terasa 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan di hari ke-5 sampai hari ke-6. Ditambah faktor hormon testosteron juga yang lagi spiking sebesar 145% di 7 hari lo absen
abstain dari ejakulasi. Ini udah pernah gue bikinin juga video panjangnya tentang 7 hari tanpa PMO, testosteron naik 145%. Jadi duo combo maut antara dopamin rebound plus testosteron naik 145% di hari ke-7, inilah yang bikin godaan jadi sangat sulit buat ditahan. Dan kalau lu nggak punya identitas yang kuat plus metode penanganan yang tepat, maka kemungkinan besar lu berakhir relapse. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Gimana strategi menghadapi dopamin rebound ini di hari ke-7? Pertama, pastinya punya awareness. Lu harus punya kesadaran. Lu wajib paham dulu, ngerti situasi dan kondisi. Ngelihat diri lu dari sudut pandang orang ketiga gitu, ibaratnya. Ini yang missing di kebanyakan cowok yang masih termakan jebakan PMO terus. Habis itu nyesel dan bingung, kok gue bisa relapse ya? Apa yang terjadi? Nah, lu harus sadar kalau sensitivitas dopamin lagi naik banget di hari ke-7. Harus aware sama kondisi ini. Selanjutnya berarti yang kedua, yaitu lu harus ngelakuin adjustment, penyesuaian ulang. Perombakan total mungkin kalau perlu di kondisi lingkungan atau environment lu yang sekarang. Khusus di hari ke-7 tanpa PMO. Lu no gadget sama sekali 24 jam misalnya. Lakuin dopamin detox total. Berhubung dopamin lagi sensitif banget di sini, dimana pemicu sekecil apapun bakal ngebikin lu kehilangan kontrol. Jadi untuk mengatasi ini, no gadget day gitu misalnya, atau seharian lu full keluar rumah dari pagi sampai malam, lakuin aktivitas outdoor. Jadi pas balik rumah itu langsung tidur tanpa main HP. Intinya aktivitas serta rutinitas yang lo lakuin di hari ke-7 ini berbeda dari hari-hari biasanya. Fokus ke aktivitas-aktivitas yang tentunya offline. Fokus, belajar, learning, outdoor, olahraga, ketemu sama orang, dan lain sebagainya yang kategorinya bukan kesenangan instan. Kalau lu nggak ngelakuin persiapan, lu ngelakuin hal yang biasanya lu lakuin di hari ke-1 sampai ke-6, di hari ke-7-nya lu berpotensi relapse. So, lu harus ngelihat day 7 ini sebagai a special day gitu, yang butuh treatment berbeda. Nah, biar lu makin semangat ngitung harinya, ketika udah berhasil melewati day 7, ujian-ujian lainnya masih ada pas lu nanti mau mencapai day 14, 21, 30, 60, 90, dan seterusnya. Di kondisi kayak gini, mencatat progres akan sangat ngebantu lu banget. Kalau lu cuma nginget progres stop PMO-nya cuma di kepala, nginget-nginget doang, lu akan lebih rentan buat relapse karena lu gampang kebawa feeling, termakan sama emosi, karena lu nggak punya data progresnya. Dengan lu punya data progresnya, kapan terakhir kali lu relapse beserta pemicu-pemicunya secara detail, ini akan membuat otak lu jadi belajar. Lu akan jadi lebih memahami situasi dan ngelakuin adjustment dari situ biar kedepannya pas godaan PMO datang, lu jadi lebih siap. Lu bisa pakai template NoFap Tracker yang udah gue bikin. Tinggal input data doang, simple banget cara pemakaiannya. Link ada di deskripsi.